Oke, sekarang kita akan membahas soal untuk kelas 7. Nah, untuk kelas 7 ini yang akan saya bahas itu adalah bentuk aljabar, materi bentuk aljabar, kemudian materi persamaan linear satu variabel atau yang kita kenal PLSV, dan materi pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, mulai dari nomor 1 ya. Sekarang kita akan bahas mulai dari nomor 1. Nah, ini nomor 1 ini adalah bentuk aljabar. Sekarang kan kita bahas untuk nomor 1 saya gedein ya. Oke, sekarang nomor 1 apa? Nomor 1, nomor 1 diberikan bentuk aljabar yaitu 8x ditambah 3x pangkat 4 ditambah 4x min 5x pangkat 3 min 2. Jika suku-suku aljabar tersebut disusun berdasarkan pangkat turun, maka suku kedua itu berapa? Nah, untuk menentukan suku yang kedua, maka kita perlu yang namanya mengurutkan dari pangkat turun. Pangkat turun itu apa? Tuh ya, pangkat turun itu berarti pangkat yang paling tertinggi ke pangkat yang terendah. Kita susun dulu. Nah, dari bentuk aljabar ini yang pangkat yang paling tertinggi adalah X pangkat 4. Oke, sekarang kita tulis dulu ya. Sekarang kita tulis dulu. Sorry. Nah, sekarang kita akan tulis dulu. Berarti 3x pangkat 4. Kemudian setelah pangkat 4 berarti pangkat 3 ya. Min 5x pangkat 3. Jadi minus plusnya ngikutin ya. Kemudian plus 8x kuadrat. Kemudian pangkat 1 berarti 4x. Jadi kalau pangkat 1 nggak perlu ditulis. Min 2. Nah, sekarang udah ya. Berarti suku yang kedua adalah ini. Ini suku kedua setelah diurutkan. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang nomor 3. Ini nomor 2. Perhatikan bangun aljabar berikut. 9x min 12y ditambah 21 ditambah 15x ditambah 18y min 6. Bentuk paling sederhana dari bangun aljabar di atas adalah. Nah, sekarang kalau bentuk sederhana berarti sudah tidak bisa dihitung lagi. Nah, sekarang kita akan satukan yang suku-suku sejenis. Nah, saya akan satukan mulai dari x dulu, berarti 9x. Kemudian plus 15x. Kemudian baru ya, min 12y plus 18y plus 21 min 6. Jadi plus minusnya ngikutin ya, jadi tidak dirubah. Nah, sekarang 9x tambah 15x ini sudah suku sejenis. Ingat, suku sejenis itu adalah suku yang punya variabel yang sama dan pangkat yang sama. Nah, sekarang 9x tambah 15x itu adalah 24x. Kemudian negatif 12y ditambah dengan 18y. Berarti itu kan negatif 12 itu kan lebih kecil ya. Maka otomatis hasilnya positif. Kemudian ditambahkan dengan 21 min 6. Berarti 15. Jawabannya adalah B. Nah, sekarang nomor 3. KPK dari 12A kuadrat B pangkat 3 C dan 18A B kuadrat C pangkat 4 adalah. Nah, ini yang perlu kita keyword ya. Keywordnya itu adalah kita abaikan dulu untuk variabelnya, kita save dulu. Kita harus ngerti KPK itu apa. Nah, kemudian kita cari faktornya. Faktor dari 12, faktor prima dari 12, dan faktor prima dari 18 itu apa? Nah, sekarang 12, nih kalau belum bisa, kita lihat ya. Karena kalau untuk KPK itu harus dibentuk faktorisasi. 12 itu berarti faktornya adalah 2, kemudian ini 6, ini 2, ini 3. Berarti 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sementara 18 kita hitung ya. 2, ini 9, ini 3, ini 3. Berarti 2 kali 3 kuadrat karena 3-nya ada 2 kali ya. Nah, sekarang kita tulis di sini. Berarti 12 itu faktorisasinya adalah 2 kuadrat kali 3. Nah, sementara dia punya yang namanya aljabar nih. Ya udah kita hitung aja ya.
kita tulis di sini. A kuadrat kali B pangkat 3 kali C. Sekarang 18. 18 itu berarti 2 kali 3 kuadrat kali A kali B kuadrat kali C pangkat 4. Nah, sekarang kita cari KPK. KPK itu adalah kelipatan persatuan terkecil. Nah, berarti kita pilih yang semua angka yang punya pangkat terbesar. Nah, sekarang atas dan bawah punya dua ya. Yang satu dua kuadrat, yang satu dua pangkat satu. Maka yang perlu kita pilih adalah dua kuadrat. Kemudian tiga pangkat satu, tiga pangkat satu. Ya udah, berarti tiga pangkat satu. Kemudian A kuadrat dengan A, berarti yang dipilih yang mana? Oke, A kuadrat. Kemudian B pangkat 3 kali B kuadrat yang dipilih yang mana? Berarti B pangkat 3. Kemudian C pangkat 1 kali, sorry bukan kali. C pangkat 1 dan C pangkat 4 yang dipilih berarti C pangkat 4. Sekarang kita hitung ya. 2 kuadrat itu 4 kali 3. Berarti 12. A kuadrat kali B pangkat 3 kali C pangkat 4. Jawabannya adalah B. Nah, seperti itu untuk nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut ya. Untuk nomor 4 sekarang. Apa ya kira-kira nomor 4 ya? Kita nomor 4, kita lihat. Nomor 4 apa soalnya? Faktorisasi. Nah, ini diapain sih faktorisasi? Nah, sekarang, oh sorry ini 3 kuadrat ya. Berarti ini jawabannya adalah 36. Sorry, yang paling besar kuadrat ya, 3 kuadrat ya, maaf. Berarti 36 ya. Oke, 36 A kuadrat B pangkat 3 C pangkat 4. Oke. Sekarang masuk ke nomor berikutnya, nomor 4. Nomor 4, faktorisasi dari 18 X dikurangi 12Y ditambah 6Z. Nah, berarti yang harus kamu lakukan adalah kita harus cari faktornya dari 18, 12, dan 6. Kebetulan ini variabelnya itu X, Y, dan Z itu pangkat 1. Ya udah. Sekarang kita cari faktor dari 18 yang bisa dibagi 18, bisa dibagi 12, bisa dibagi 6. Itu kira-kira berapa ya? Yuk, kira-kira berapa ini? 6 ya, berarti ya. Berarti 6 dalam kurung 18X bagi 6. Kita cari FB-nya. Kalau kalian susah, berarti kita cari FPB-nya ya, supaya lebih mudah ya. FPB-nya adalah 6. Kemudian 18X dibagi dengan FPB-nya. Kemudian 12Y dibagi FPB-nya. Plus 6Z dibagi FPB-nya. Sekarang berarti 6 kali 3X min 2Y plus Z. Maka jawabannya adalah D. Nah, oke, itu untuk nomor 4. Sekarang nomor 5. Hasil dari, nah ini ada tanda kurung ya. Hati-hati ketika ada tanda kurung, maka kita harus buka kurungnya. Kita wajib buka kurungnya. Nah, sekarang buka kurungnya gimana? Ya, 8X min 2Y plus 2Z. Saya akan buka kurungnya. 8X min 2Y plus 2Z. Ditambah dengan X, ditambah dengan 6Y, dikurangi dengan 3Z. Kenapa kok bisa kurang? Karena plus kali dengan min. Jadinya min. Gitu ya. Jadi hati-hati kalau ada tanda kurung seperti ini. Kemudian kita akan satukan suku yang sejenis itu yang mana gitu ya. Nah, suku sejenis ini ada 8X dengan X. Berarti 8X ditambah X, kemudian min 2Y plus 6Y plus 2Z min 3Z. Sekarang 9X min 2Y ditambah 6Y karena ini negatifnya lebih kecil ya. Berarti kalau lebih kecil angkanya maka hasilnya pasti positif. Plus 4Y kemudian min Z. Jawabannya adalah dadu. Itu untuk nomor 5. Sekarang nomor berikutnya yaitu nomor 6. Nah ini nih ditanyain apa itu? Ini masih bentuk aljabar ya. Koefisien suku ketiga dari 3x pangkat 4 dikurangi 25x pangkat 3
ditambah 27x kuadrat min 9x plus 10. Nah, sekarang kamu lihat ya, apakah ini sudah urut? Sudah urut atau belum? Dari pangkat yang terbesar ke pangkat yang terkecil. Kira-kira apa ya? Sudah ya? Kalau sudah, maka kita bisa menentukan suku ketiga sebelum menentukan koefisien. Apa sih koefisien? Ya, betul. Koefisien itu adalah angka yang di depannya variabel. Sekarang apa nih koefisien suku ketiga? Suku ketiganya apa? Oh, ternyata ini nih suku ketiga nih. 27x kuadrat. Maka koefisiennya adalah 27 positif gitu ya. Kalau nanti ini negatif, maka ini juga negatif gitu ya. Mengikuti. Jadi tidak boleh dirubah sendiri. Oke. Sekarang nomor 7. Nah, ini namanya operasi khusus. Kalau kamu kemarin belajar bilangan bulat, ini namanya operasi khusus. Sekarang kita lihat operasi khususnya itu apa, ya. Nah, kita punya operasi khusus bahwa A pagar B itu artinya adalah 3A kuadrat min 5B. Maka nilai dari 4 pagar min 3 itu berapa? Nah, sekarang sebelum kita melakukan perhitungan operasi hitung, maka kita harus tahu dulu A-nya itu siapa, B-nya itu siapa. Nah, ternyata A-nya itu adalah 4, angka 4, kemudian B-nya adalah negatif 3. Sekarang kita ngikutin tuh, berarti 4 pagar negatif 3 itu sama dengan 3 kali A kuadrat. A-nya tadi siapa ya? 4 ya. Berarti 4 kuadrat. Kalau saya sih, saya lebih senang saya kurung supaya apa membedakan dan kita tahu bahwa perpangkatan dulu yang didahulukan supaya lebih safety aja sih. Kemudian dikurangi dengan 5 kali dengan B. Oh, B-nya ternyata min 3. Ya udah, ini saya letakkan min 3. Sekarang ada perkalian, ada perpangkatan. Siapa yang diselesaikan lebih dulu? Pasti perpangkatan. Jangan sampai salah ya. Berarti 3 kali 16, karena 4 kuadrat itu 16. Negatif 3 dikalikan dengan negatif 5, 3. Negatif 5 dikali negatif 3, maka positif 15. Maka sama dengan 48 ditambah 15, hasilnya adalah 63. Hasilnya D. Oke, untuk pembahasan khusus, operasi khusus untuk nomor 7. Sekarang nomor 8 ya. Nah, ini nomor 8 nih. Jika X sama dengan negatif 2, maka nilai dari 2X kuadrat min 5X plus 17 itu berapa? Ini artinya apa sih? Artinya kamu harus memasukkan nilai X itu X sama dengan min 2 ke bentuk aljabar yang ditanyakan. Nah, sekarang X min 2 berarti kita punya bentuk aljabar 2X kuadrat min 5X ditambah 17. Kita akan memasukkan X sama dengan min 2 ke sini. Berarti 2 kali, kalau misal suka saya kurung ya, supaya tidak terjadi kesalahan dalam menghitung. Kemudian min 5X itu artinya min 5 kali X. Maka X-nya harus diganti min 2. Tuh ya. Kemudian ditambah dengan 17. Sama dengan, ada perpangkatan, ada perkalian. Siapa yang didahuluin? Perpangkatan. Itu diingat-ingat. Jangan sampai salah, karena nanti hasilnya pasti berbeda. Sekarang 2 kali, nah ini hati-hati nih. Ini negatifnya juga dipangkatin, berarti hasilnya pasti positif. 2 kali 4 ditambah 10 ditambah 17. Maka sama dengan 18 ditambah 17. Hasilnya adalah 35. Jawabannya adalah A. Oke. Sekarang nomor 9 ya. Panjang dan lebar ini soal cerita nih. Cerita tentang bentuk aljabar. Panjang dan lebar sebuah persegi panjang berturut-turut itu X plus 8 cm dan X min 3 cm. Artinya apa? Berarti panjangnya itu dalam bentuk aljabar, yaitu X plus 8 cm. Kemudian lebarnya itu panjangnya adalah X min 3 cm. Luas persegi panjang tersebut itu berapa? Nah, ini kan nggak ada angkanya tuh. Nah, berarti nanti bentuknya dalam bentuk aljabar. Apakah kamu masih ingat luas persegi panjang itu apa? Luas persegi panjang sama dengan panjang dikalikan lebar. Kita akan memasukkan panjangnya, kita akan gantiin gitu ya. Berarti X plus 8 dikalikan dengan X min 3. Nah, ini namanya perkalian suku 2 atau lebih.
Nah, saya pakai menggunakan cara skema ya. Berarti X plus 8 boleh pakai pelangi boleh. Kalau saya pakai skema aja. Berarti X saya pisah dengan min 8. Plus 8. Kalau ini min ya berarti ngikutin min. Kalau ini plus ngikutin plus. Dikalikan dengan X min 3. Dikalikan dengan X min 3. Oke, saya taruh sini ya. Berarti X kalikan X min 3. Ini pakai distributif. Berarti X kuadrat min 3X. Kalau kalian pakai pelangi, saya boleh. Ditambah 8X min 24. Nah, sekarang berarti X kuadrat plus 5X min 24. Jawabannya adalah dadu. D. Ya, itu nomor 9. Itu ya. Jadi hasilnya ini tidak ada angkanya. Karena X-nya nggak diketahui berapa. Sekarang nomor 11. Bentuk sederhana dari bangun aljabar. Oke, ingat. Bentuk sederhana itu artinya sudah nggak bisa diapa-apain. Kamu udah nggak bisa jumlahin, kamu nggak bisa ngurangin. Nah, sekarang kita akan bongkar karena ini pakai pakai kurung, kita akan bongkar kurungnya, buka kurungnya, pakai distributif. Berarti min 3 kali 3X, maka min 9X plus 12Y min 15X min 35Y. Nah, sekarang kalau sudah, kita akan jadiin satu ya, yang suku sejenis. Berarti, apa itu? Min 9X tambah 12Y, tambah 12Y kan nggak bisa. Ya udah kita kumpulin yang suku sejenis. Nah, gini ya. Plus 12Y min 35Y. Sama dengan negatif 24X. Kemudian 12Y dikurangi 35Y. Nah, ini pasti negatif nih. Min 23Y. Jawabannya adalah oke, itu untuk nomor 10. Juga bisa apa-apain kan? Karena min 12X variabelnya adalah X, kemudian min 23Y itu variabelnya nggak bisa apa-apain ya. Sekarang nomor 11. Oke, nomor 11. Jika 7X min 6 ditambah 3 kali 5X min 2 sama dengan PX tambah Q. Maka nilai 5P min PQ adalah, oke, sekarang kamu nggak usah pusing masalah PX tambah Q gitu ya. Kita harus cari dulu ini berapa kalau kita hitung. Kita hitung dulu ya. 7X min 6 ditambah 3 kali 5X min 2. Kita akan selesaikan. Berarti 7X min 6 ditambah pakai distributif ya. Tambah 15X min 6. Sama dengan kumpulin suku sejenis min 6 min 6. Berarti sama dengan 22X gitu ya. 22X min 6 min 6 berapa ya? Berarti min 12. Nah, oke. Sekarang ini harus bentuknya adalah PX tambah Q. Yang tengah harus plus. Berarti gimana dong? Berarti kita bisa bentuk dengan ubah gitu ya. Berarti 22X plus min 12. Sama aja dong kalau plus kali min kan jadinya min kan. Boleh dong kalau kayak gini gitu ya. Nah, berarti siapa yang jadi P? Ini jadi P. P itu berarti nempel di X. Berarti 22. Kemudian Q-nya siapa? Berarti negatif 12. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya nih. 5P dikurangi dengan 4Q berarti sama dengan 5 kali 22 min 4 kali min 12. Berarti sama dengan berapa itu? 5 kali 22 itu 110. Negatif 4 dikalikan negatif 12 berarti plus 48. Maka hasilnya 158. Jawabannya adalah dadu. Itu ya. Jadi ada triknya untuk mengerjakan. Jadi kamu nggak usah khawatir, ini bisa dilakukan ya. Sekarang nomor selanjutnya yaitu nomor 12. Nah, nomor 12 ini namanya pecahan aljabar. Jadi, kamu harus lihat pecahannya aljabar itu apa. Ada pembilang, ada penyebut. Nah, sekarang dilihat ya. Pembilang itu yang paling atas, penyebut itu yang bawah. Sekarang penyebutnya sama nggak? Karena syarat untuk penjumlahan dan pengurangan itu berarti penyebutnya harus sama. Nah, sekarang kan kita nggak sama tuh ceritanya. Ada variabelnya lagi. Ini ada X, ada X, ada X. Nggak masalah. Sekarang kita lihat ya. Penyebutnya itu ada 2, ada 3, ada 4. Kita cari KPK-nya. KPK dari 2
3 dan 4 itu adalah 12, ya. Atau pakai 24 juga boleh. Nah, kalau 12 lebih kecil ya. Sekarang kita akan rubah 12, X-nya tetap sih. Gak usah diapa-apain X-nya. Berarti 12X, 12X, 12X. Sekarang kita akan rubah. Karena ini penyebutnya harus sama, maka ini otomatis berubah ya. Caranya gimana? 12X dibagi 2X. Itu kan berarti 6. 6 kali 5, 30. 12X dibagi 3X berapa? 4. Berarti 4 kali 8, 32. 12X dibagi 4X 3. Berarti kali 3, 9. Nah, oke. Sekarang penyebutnya udah sama tuh. Berarti 30 min 32 plus 9 dibagi 12X. Nah, ini berapa nih? Min 2 ditambah 9. Berarti 7 per 12X. Ketemulah B. Itu untuk nomor 12 pecahan aljabar. Kemudian nomor 14. Nah, ini udah mulai masuk persamaan linear satu variabel ya. Pernyataan berikut. Pernyataan yang bernilai benar berarti artinya kalimat yang benar dari I1 sampai I4. Sekarang coba I1. Apakah 15 itu bilangan prima? Enggak ya? Bukan bilangan prima ya. Salah berarti. Kemudian salah satu faktor dari 8 adalah 4. Bener nggak sih? Betul ya, karena faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8 itu sendiri. Berarti benar ya nomor I2 ya. Kemudian I3. Ada 3 buah bilangan kelipatan 2 dan 4. Ada 3 buah bilangan kelipatan 2 antara. Nah ini cara bacanya gitu ya. Antara 4 dan 11. Kira-kira antara 4 dan 11 itu ada kelipatan 2 itu siapa aja? Kalau antara kan berarti nggak ikut kan dia kan? Berarti ada 6, ada 8, ada 10. Betul ya? Nah, udah ketahuan nih. Banyaknya hari di bulan April, bukan 31 ya. Berarti ini kalimat ini salah. Harusnya 30. Berarti yang benar 2 dan 3. Jawabannya adalah B, nomor 13. Kemudian nomor 14 sekarang. 14 kalimat-kalimat di atas yang bukan kalimat terbuka. Ingat, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum tentu itu benar dan salah. Kemudian dia mengandung yang namanya variabel. Oke, sekarang kamu dari I1 sampai 4 siapa yang punya variabel? Ternyata adalah I1, kemudian no, I3 dan I4. Oke, udah ketemu jawabannya. I1, I3 dan I4. Jawabannya C. Kemudian nomor 15. Nilai X dari persamaan 5X min 2 sama dengan 3X plus 6. Oke, berarti ini pakai cara pindah ruas ya. Cara pindah ruas, maka ruasnya 5X. Ini saya pindah ke kiri jadi min 3X sama dengan 6 ditambah 2. Maka 2X sama dengan 8 pakai ilmu adil. Bagi 2 maka X sama dengan 4. Oke, itu nomor 1 sampai 15. Nanti untuk nomor 16 sampai 30 saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Tuhan berkati.